Kadri. Terus Habibnya di mana? Kok tiba-tiba itu karena dari Pak Alawi? Ya mereka diam. Ya Sayyid sama Syarif sama gitu. Ini bukan soal percaya atau tidak ya, tolong ya saudaraku ya. Ini bukan perihal percaya atau tidak. Cobalah kita buka dengan kita lihat dengan mata telanjang kita, kemudian kita bersua dengan mata batin kita. Kalau terus-terusan ini dibiarkan, seperti apa nanti generasi yang akan datang? Hancur, Pak. Tiba-tiba semua itu ulamanya dari Hadromi semua. Habaib adalah orang nomor 1 di bangsa ini. Ya repot toh Pak. Ini dalam satu kata begitu ya. Saya anggap mereka ini adopsi Pak. Kenapa adopsi? Karena datangnya kebelakangan. Mereka datang ke sini waktu udah gede Pak. Dan ketika anak adopsi ini ingin menguasai seluruh rumah itu, apa yang akan dilakukan? Dia akan merubah dulu. Nah, dia punya surat kuasa ini dari orang tuamu dulu, saya diberikan kekuasaan untuk mengelola rumah ini, misalkan gitu. Nah, terus dia merubah-rubah, merenovasi bangunannya, ya, yang tadinya joglo menjadi ornamen-ornamen Timur Tengah. Ya itu Pak, kayak mana coba? Anak-anak kita yang akan lahir belakang malah justru kebalik, yang adopsi disangka asli, yang asli malah dipikir anak adop. Namanya bahaya. Jadi sebisa mungkinlah kita menyuarakan. Kalau kita memang menginginkan Islam yang kafah, bukan begitu Pak caranya Pak. Nggak begitu. Soal menghormati, soal mengikuti, apapun kebenaran itu harus kita ikuti. Ulama-ulama kan begitu. Naikin dong kalau berani, ya tak naikin. Pria punya selera. Mana pria punya selera? Coba multi, pria punya selera, jangan typing di bawah. Multi, minta naik tak naikin nanti ya. Bahaya Pak, jangan ini kalau hanya tsunami gitu kan dampaknya ya paling jarak radius berapa kilo begitu. Badai-badai itu Pak, angin puting beliung paling hanya beberapa. Tapi kalau angin akidah yang diserang Pak, kalau badai ini kemudian meruntuhkan jiwa kita Pak, mau sembunyi di mana? Gitu loh. Mau sembunyi di mana? Jadi jangan kepalang pantang kita mengagumi Pak ya, jejak yang bergeser Pak, hati-hati dengan istilah itu Pak. Kenapa? Kita amati saja, mereka sibuk bersilang lidah. Kami ini sokeh Pak, nggak mungkin, silsilah kami itu mutawatir. Dari masa ke masa tersambung, udahlah itu urus saja keluarga atau internal kalian lah. Ya, kalau kita terjebak ke situ Pak, sama halnya membuat mereka atau meminta mereka untuk terus mengupdate bukti-bukti itu Pak. Sama halnya kita ini menyuruh mereka untuk terus mencari-cari para ahli Pak. Sekarang kita fokus pada kondisi saat ini dan yang akan datang. Coba kita buka jendela. Ya, jendela itu untuk melihat masa lampau, untuk merasakan masa depan gitu loh. Dan masa sekarang inilah penentuan Pak. Itu. Kalau sejarah tidak kita anggap penting Pak, hati-hati. Orang yang berkepentingan akan mengobok-ngobok sejarah bangsa itu. Enggak, coba kita pernah terbesit nggak sih di sini? Kenapa sih mereka kok mengaku dzurriyyah? Oke, perlu dipahami. Ketika ia sudah mengaku dzurriyyah, ulama, kiai, wali kalah semua Pak sama cucu Nabi Pak. Jadi mereka akan sesuka hati membawa barang ini kemana, gitu loh. Bebas dong. Saya kan legitimate tertinggi gitu loh. Oh, cucu Nabi siapa yang berani bantah? Nggak ada Pak. Ini coba live perusahaan, saya dikatakan perusahaan. Assalamualaikum Lombok. Waalaikumsalam Kiai Ramba. Iya, ini kok katanya saya live perusahaan itu gimana maksudnya Pak? Pria punya selera yang rusak itu Kiai. Mana pria punya selera tadi katanya nyari headset nggak naik-naik. Oke, jadi itu ya, masa saya salah sih? Ini
eh, kita tidak bisa berjuang seperti dulu, Pak. Leluhur-leluhur kita itu perjuangannya susah, Pak. Sekarang kita hanya modal jempol, modal lempar mawar. Masa kita juga nggak mau, Pak? Itu loh. Kita harus hati-hati, Pak, dengan jejak yang digeser. Gitu ya. Mereka sibuk bersilang lidah, menyusun silsilah di atas kertas yang rapuh, Pak. Berdebat tentang nama, tentang garis, tentang darah. Sementara badai diam-diam membongkar akar sejarah. Hati-hati. Dalam ruang-ruang yang pengap, diskusi tentang nasab menjadi candu. Wah, kalau saya nggak mau, Pak, diskusi soal nasab. Sudah, kalau saya simple. Kalau bukti itu yang bawa palsu, berarti buktinya juga palsu, itu aja. Jadi nggak perlu, Pak, tentang produk yang KW, Pak. Ini mau diperdebatkan sampai kiamat. Kalau bukan iPhone ya tetap bukan iPhone, Pak. Percuma kita datengin ahli punya bukti. Buat apa? Narasi kalau nggak percaya durian Nabi ya nggak apa-apa. Loh, jangan dipelintir kemana-mana. Saya bukan nggak percaya durian Nabi loh. Saya percaya durian Nabi. Bahkan di Indonesia banyak. Kalau sampean minta contoh siapa, wallahu alam bisawab, saya tidak bisa menjawabnya. Sekalipun saya tahu. Kenapa? Takut, Pak. Di sisi yakin, di sisi ada keraguan-raguan. Lebih baik apa? Lebih baik kita hormati siapapun, kita ikuti yang memang benar-benar ulama. Pasti salah satu dari orang-orang alim itu ada durian Nabi, Pak. Jawa apa itu? Sama Arab gitu ya? Bukan. Itu Bang Lombok ya. Melupakan amarah yang menggerogoti tembok tua. Melupakan tangan-tangan licik yang menulis sejarah baru. Coba, adakah selain mereka yang menulis sejarah baru, Pak Lombok? Karena Muhyiddin gak ada yang naik, saya diskusi sama sampean tanggap Muhyiddin ya. Sebenarnya Yai, saya ini naik mau mengislamkan siapa tadi itu pria punya selera itu, biar istighfar dia, biar sadar. Mau saya islamkan dia. Mana. Saya semalam Malah gak naik-naik itu Yai. semalam itu ada Gimana tamu. itu? Semalam itu ada tamu yang masuk Komal. Usia beliau kurang lebih ya hampir 70. Cerita beliau ini dekat dengan Al-Maksullah Kiai Jalil Mustaqim, Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Mundir Kediri sini. Terus dengan Kiai sepuh lah. Saya tanya satu hal. Dulu pernah sama Gusmi, beliau ini sering lah ketemu gitu. Terus saya tanya, terus kiai-kiai dulu itu pernah nggak sih keluar kata-kata Ba'alawi gitu? Nggak pernah, berarti kan baru. Terus saya tanya, beliau-beliau menceritakan habaib ya? Mboten, nah kan selesai. Gini ya, saya mengistilahkan begini. Tahu Robito kan ya, Robito. Robito ini adalah satu wadah. Wadah ini bisa beda fungsi, Pak. Melihat target kita kemana. Oh, ternyata banyak kesultanan yang ini didirikan oleh sultan-sultan. Sultan kan ke Arab-Araban ya. Udah ini masukin aja ke Ba'alawi. Itu. Nggak percaya diri aja wis loh. Bang Fai coba nanya. Kita ngobrol. Ya gitu loh. Nggak mungkin lah nggak percaya durian. Wong sampeyan aja saya percaya. Apalagi durian Nabi tuh, Pak. Yo, monggo Bang Lombok lanjutkan. Enggak, maksudnya begini loh Pak, biar kita itu ada titik temu Pak. Oh, diskusi itu seperti ini, kan beda diskusi dengan debat. Kalau diskusi itu kan mencari titik temu Pak. Kalau perdebatan itu mempertahankan argumen masing-masing gitu loh. Ya. Iya. Kok kita yang pakai akal malah justru dikatakan sesat, pakai logika dikatakan ngeyel loh. Ya apa sih? Logikanya nggak ngaruh, tanya Google. Nah ini kesalahpahaman mereka tentang Google ya. Dipikirnya kalau orang itu cari referensi dari Google, orang itu nggak tahu apa-apa. Coba Pak, Google itu justru kumpulan data-data yang absyah, data-data yang valid. Itu diuploadnya ke Google atau kemana Pak?
Jadi Google ini kayak wadah Pak. Sampean kenapa nggak ambil yang emas? Kok ngambilnya tembaga yang disepung emas? Karena tempatnya di atas. Karena rata-rata mengambil itu. Jadi jangan apa ya, keburu negatif kalau saya bilang referensi dari Google Pak. Google itu ada jurnal, ada disertasi, ada tesis, semua diupload di Google loh. Ya apa sih sampean? Yai, saya izin turun ini Yai. Ini beda loh Pak, sebentar. Mereka bilang katanya saya belajar, saya nggak belajar kok. Saya mempelajari Pak. Kalau saya belajar saya harus ada guru. Itu namanya belajar mengajar. Kalau saya menganalisa itu namanya mempelajari Pak. Ini katanya dusta. Saya nggak perlu pakai guru kalau itu Pak. Kalau saya sudah jadi guru kok. Mau berguru kepada siapa lagi? Kalau hanya menganalisa rokok ini ya. Masa saya mau mengoreksi ini saja harus kenalan dulu sama yang punya pabrik. Lucu Pak. Butuh sanat Pak. Mau membongkar dusta nggak butuh sanat. Butuhnya niat. Paham? Itu loh, Wanabut. Wah, kacau ini Wanabut ini. Tuh. Google lebih bermanfaat daripada Robito dan Habibnya. Loh kan, bukan saya loh ya yang narasi begitu. Monggo lombok giliran sampean. Saya tak nikmati rokok dulu. Pusing juga saya. Saya tak turun dulu Yai. Loh, kenapa Jemur padi lagi nih Yai. Oh gitu. Iya, saya nungguin putra apa tadi itu, pria punya selera nggak naik-naik. Alah, ngomong doang. Orang itu kalau beraninya gertak Pak, mentalnya teri Pak. Tunggu Yai. Jaga kesantunan, ngomong yang santai dengan nada yang ya tidak tinggi, tidak rendah, kayak gitu. Kalau sudah gontok-gontok menghujat begini, alah, suruh naik, nggak berani, pret. Gitu. Kita memang disuruh cari guru Pak. Kita punya otak ini, punya pikiran ini, punya akal Pak. Difungsikan dong. Jangan sudah, wah ini guru saya nomor 1, ya kecap nomor 1 Pak. Kecap. Kita akan mengunggulkan guru kita masing-masing. Enggak, bukan seperti itu Pak. Kembalinya kepada dirimu sendiri. Bagaimana engkau menggunakan akalmu itu? Afala ta'qilun. Suara alam. Nah ini coba kita mendengarkan suara alam. Ini lebih jujur daripada tulisan. Silakan. Iya toh. Pak itu jangan memaksakan memakai akal bila orang tidak punya akal. Maka yang terjadi itu adalah kedustaan, Dok. Makanya saya itu khawatir sekali loh. Aduh, terus anak cucunya masa iya mau dikorbankan sama Muhyiddin? Kita nggak terima dong. Sejarah lama digeser perlahan ya. Bukan dengan pedang, bukan dengan korek api, tapi dengan apa? Dengan pena-pena yang penuh racun Pak, tintanya itu Pak. Yang memahat kebohongan menjadi kitab suci, palsu. Grand Design itu bekerja dalam bisu, hati-hati. Menghanyutkan generasi dalam gelombang lupa. Menyusun peta baru tanpa asal, tanpa ruh. Hingga kita tersesat dalam labirin nama tanpa makna. Kalau hanya kagum sama penampilan luar, nunggu tanggal 17 Agustus. Banyak orang-orang anak kecil-kecil itu pakai jubah, pakai sorban. Seakan-akan mereka adalah ulama Pak. Misalnya masih minim itu, mending ikuti-ikut. Ya Bang Suara Alam, monggo dilanjut. Saya tak rokokan dulu. Lah ya iya toh. Bener kata siapa tadi itu yang bilang bahwa Google itu lebih manfaat ketimbang Robito. Lah ya iyalah, Robito kan master datanya nggak ada Wali Songo. Iya. Jadi tolonglah baca Grand Design mereka Pak. Namanya anak adopsi itu di mana-mana inginnya menguasai itu kalau nggak waras Pak. Iya kan,
Bang Suara Alam gimana? Kalau Waalaikumsalam. Bravo, Kiai Rampak. Hei, kenapa? Salam takdim. Oh iya sama-sama. Saya juga salam takdim ya. Gimana Bang? Siap salah saya, siap dimarahin Pak. Boten. Asalkan anak cucu kita jangan dikorbankan Pak, itu aja. Saya saja yang akan dikorbankan. Iya. Suara Alam ini benar sekali kalau menanggapi yang kemarin itu. Jadi jangan dipaksakan akal yang pada orang yang tidak punya akal. Akalnya wis pedot malik. Gitu ya. Kayak Arya itu yang kemarin ngambil apa ya? Terus bukan Gus iku, aku lek nyeluk dosa Swaji yo. Apa putune pitung kene tak putungin ndase. Aduh. Bisa aja ngado toko Pasuruan. Jangan galak-galak, takut saya Pak. Oh, cedek oh ya tak totoki ndase ya. Waalaikumsalam Bang Supriyadi. Nggih, Ya untungnya jenengan iki, aduh aku salut sekali loh dalam narasi ini iso ngontrol apa itu slow di level ya sabar itu ngadepi wong-wong kayak gitu loh. Aduh salut aku anu. Ya memang kita menghadapi orang gila jangan ikut Gampang gila. gitu loh. Karena kalau kita Lagi ini tuh ikut sama halnya gitu loh. kita menelantarkan logika kita itu. Jadi ketok wong sing gak waras sampai sing waras iku jelas di situ. Jadi orang-orang yang seperti itu kan mulai terkuak kedunguannya gitu loh. Kedunguannya itu mulai terkuak. Jadi kita yang ngeliatin di bawah ini kan iso nyaring toh. Nah, akhirnya nampak juga dibuka dengan sendirinya, bukan dibuka oleh orang lain enggak. Enggak dipakai. Ini Pak Supriyadi gimana Pak Supriyadi? Jangan baca mantra atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu? Waalaikumsalam. Saya cuma begitu. Kasihanlah, sangat kasihanlah. Siapa yang kasihan Pak? Ya seperti di hutan lah, ibaratkan atau perumpamaannya. Kalau ada di hutan berteriak-teriak berarti orang itu takut, gitu aja. Jadi siapa yang teriak-teriak karena takut itu gitu. Saya teriak-teriak loh Pak, gimana? Hah? Saya yang teriak-teriak. Ya enggak sampean, siapa yang berteriak-teriak takut jatuh. Itu. Kalau jatuh takutnya ada yang menolong itulah. Ya cuma kasihan, mudah-mudahan akalnya dipakai gitu aja sudah. Itu semuanya manusia punya akal. Iya. Tapi kalau enggak akal dipakai punya. Akal punya, mudah-mudahan tidak difungsikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo gantian yang benar lagi. Iya. Saya tadi doakan. banyak Mudah-mudahan mendengar. sadar itulah. Sadar dan menyadari. Sebentar gantian Bang Supriyadi ya. Nggih, nanti lanjut lagi. Monggo Bang Terima Umi. kasih Kiai, terima Ya, kasih sama-sama. Terima Ya. Luar biasa. Iya, panjenengan Iya. luar biasa. Iya. Monggo Bang Kumis. Iya. Biasa di luar. Ada hal yang menarik mengenai menggunakan akal pikiran. Itu yang saya tarik ya. Sebetulnya konsep metodologi Ba'alwi untuk menyesatkan umat itu yaitu dengan konsep membodohi. Bagaimana konsep membodohi itu bisa dijalankan? Mereka menggunakan taktik siasat husnudzon. Makanya orang kalau dia masuk ke Darul Mustafa, di mana di Yaman sana di Tarim, ketika kalian masuk di Darul Mustafa, itu yang diutamakan dulu
kalian harus bisa menjaga hati dan menjaga lisan. Artinya, kalau ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan logika, itu jangan ditentang, jaga hati. Dan jangan dibicarakan kepada orang lain, itu jaga lisan. Jadi konsep ini ampuh. Ketika ini masuk ke dalam otaknya para muhibbin, dianggap ini kebenaran, menjaga hati itu baik. Padahal menjaga hati husnudzon itu konsep untuk mematikan akal. Konsep untuk membodohi manusia. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan para muhibbin. Muhibbin ini korban dari metodologi yang diterapkan oleh kaum Ba'alawi. Ba'alawi ini akidah mempunyai konsep-konsep misi seperti Kristen, misi penginjilan, misi mencari pengikut. Bukan untuk intern mereka. Akidah ini bukan untuk intern mereka. Keyakinan mereka sebagai zuriat Nabi itu bukan untuk intern. Ada misi. Kalau di dalam Islam itu kita dikenal dengan dakwah. Tapi kalau dalam kekristenan itu namanya misi. Misi penginjilan, misi mencari domba-domba yang tersesat, ya, atau misi mencari pengikut. Ba'alawi juga begitu. Yaitu dengan konsep itu tadi. Kalau berbicara masalah kritis, masalah menggunakan akal, ya, di dalam akidah di dalam metodologinya kaum Ba'alawi ini kita tidak boleh menggunakan akidah akal. Harus husnudzon. Jadi ketika Anda dikasih cerita, itu wali Habib itu kemarin habis makan kapal selam. Ya sudah, husnudzon aja. Husnudzon. Kalau tidak boleh kafir gitu ya Bang ya. Kalau berpikir kafir, nanti Anda sesat. Siapa Anda? Anda masuk neraka. Padahal konsep husnudzon itu bukan begitu. Misal, Kiai Rampak kemarin ke Malang. Kita kan nggak tahu. Ya udah husnudzon, masuk akal bisa saja manusia ke Malang. Dari mana? Dari Tulungagung ke Malang. Itu masuk akal. Tapi ketika saya mengatakan kemarin Kiai Rampak sarapan kapal selam. Nah, ini kan tidak masuk akal. Itu harus husnudzon. Gambar cukup kapal selam aja. saya makan, Pak. Empek-empek kapal selam itu loh, Pak. Bukan gambarnya, kapal selamnya dimakan. Nah, ini konsep-konsep untuk mematikan akal. Ini sangat bahaya. Kita tidak boleh membiarkan. Akhirnya apa? Para muhibbin ini tidak bisa berpikir kritis karena itu tadi. Kedoktrin dengan doktrin husnudzon, jaga hati dan jaga lisan. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Kita sambung lagi nanti kita dengarkan Bang Bumi Gonjang. Assalamualaikum. Monggo, silakan. Disampaikan. Unek-uneknya disampaikan. Allah wabarakatuh. Salam. Saya cuma ingin menyampaikan tentang husnudzon itu kan. Nah, akhir-akhir ini kan gini. Ketika kita membahas Ba'alawi, kita dianggap sebagai anggota atau muhibbin Ba'alawi. Terus ketika kita membahas tentang Imaduddin atau Kiai Imad atau PWI, kita dianggap grupnya sebelah. Terus lantas husnudzon, yang namanya husnudzon itu kan kita harus bisa memilah dan memilih. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini kan seolah-olah itu husnudzon itu dibelokkan satu arah gitu loh. Nah, ketika ada muhibbin husnudzon dengan dengan Ba'alawi, dianggap mereka adalah muhibbinnya. Ketika husnudzon dengan PWI, dianggap dia